saran dari gue guys, jangan sampai kalian salah pilih bengkel, karena itu akan menguras waktu dan menguras tenaga. Gue pengen cerita sedikit guys tentang bengkel gue yang sekarang, AS41. Karena di zaman sekarang itu yang paling penting itu bisa dipegang omongannya amanah dan jujur. Kalau gue mau sejauh apapun itu, yang penting bisa dipercaya aja, itu pasti gue samperin guys. Kenapa kalian juga harus bangga dengan mekanik kalian? Karena ilmu itu mahal guys, gak semua orang tuh bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Jadi malam ini gue mau ke Mas Ano, mau ke bengkel AHS41. Jadi setelah speeding kemarin di Antasari dan udah gue kasih hasil ke Mas Ano, kata Mas Ano benar, masih ada dropnya di atas, dan gue juga ngerasain ada dropnya di atas. Makanya ini motor sekarang mau ditaruh bengkel lagi, mau disetting lagi sama Mas Ano. Gue nggak tahu apa yang bakal disetting lagi sama Mas Ano nantinya. Kalau gue sih orangnya apa kata Mas Ano gue ikutin, karena kan yang lebih tahu Mas Ano ketimbang gue gitu. Kalau gue cukup merasakan motor aja kayak gimana. Dan ini gue BTW ke bengkel OTW sendirian aja, karena sahabat gue si Aan, si Poyo lagi nganterin saudaranya. Jadi gue dewekan aja. Dan sekarang sudah menunjukkan jam setengah 9. Tadi sih sempat agak gerimis ya, cuman setetes dua tetes doang sih. Tapi ini udah enggak lagi nih. Jangan sampai deh. Agak mager juga karena gue pengen ngevlog nih. Karena kalau udah ngevlog tuh udah malas banget kalau udah kena air lensanya, jadi agak buram gitu. Jadi kalau gue tuh tipikalnya ketika udah tahu ini motor kurangan di mana, langsung ke Mas Ano lagi untuk nyeting. Cuman sebenarnya ini juga kemauan Mas Ano sih ketimbang kemauan gue. Jadi setelah speeding kemarin, Mas Ano minta motornya dibawa kembali ke bengkel untuk dicek lagi dan mau disetting lagi guys. Kalau menurut gue pribadi dengan hasil kemarin speeding itu kurangnya sih menurut gue kayaknya sih gue berasumsi di knalpot deh. Ini kalau pendapat gue pribadi ya, karena inletnya dari 44 ke 50 tuh jauh banget. Kalau CVT tuh menurut gue nggak terlalu ngaruh banget gitu. Maksud gue kalau buat coba main di roller doang gitu ya, ngaruh sih ngaruh, cuman nggak banget gitu ya, nggak beda jauh lah gitu. Nah cuman kalau dari knalpot itu kan udah pasti beda. Itu asumsi gue sendiri ya guys. Kalau dari Mas Ano gue nggak tahu berasumsinya di apa, karena Mas Ano juga minggu-minggu ini lagi sibuk banget. Gue juga nggak enak sama Mas Ano sebenarnya guys, kalau sering bolak-balik ke bengkel untuk reset motor gua terus gitu, karena kan juga ada antrian yang lain. Jadi gue tuh selalu memaklumi ketika Mas Ano juga lagi sibuk dan Mas Ano juga lagi nggak bisa. Ya masa kan, karena di bengkel itu bukan cuman gua doang, jadi gue juga harus menghargai satu sama lain. Tapi kalau Mas Ano yang minta ya udah, berarti gue kesono gitu. Cuman kalau misalkan gue yang ngemis gitu enggak sih, lebih ke terserah Mas Ano aja, karena yang bisa menentukan itu ya Mas Ano sendiri kan. Kalau gue yang penting itu paling cuman, Mas gimana motor, prosesnya gitu. Udah sih kalau gue cukup, karena kan setiap orang juga punya kesibukan masing-masing ya guys, dan gak cuman di satu customer aja gitu. Mas Ano juga banyak banget di sana customer ya kan, di bengkel. Apalagi mintanya juga yang aneh-aneh. Belum lagi juga kalau ada yang trouble atau apa gitu. Kalau menurut gue itu di Antasari itu nggak ada yang namanya imam guys, karena semua itu sama, karena punya kesenangan tersendiri masing-masing, punya spek yang berbeda-beda juga. Yang penting have fun aja sih guys. Kalau gue nggak terlalu mau membeda-bedakan motor si ini, motor si ini, karena semua motor sama aja. Gue juga pernah ngalamin hal yang sama, dimana juga motor gue misalkan lagi nggak enak, atau emang lagi kurang juga, atau emang ya speknya nggak setinggi yang lainnya gitu dengan yang lain-lainnya. Jadi yang penting have fun sih guys. Dan yang penting
kalian tuh senang dengan hasil riset sendiri gitu, nggak perlu membeda-bedakan. Karena kalau gue orangnya anti kecot guys, gue orangnya paling nggak mau kecotin satu sama lain siapapun itu. Makanya gue orangnya tuh dari dulu kalau disuruh teman, bro coba dah stage video ini gitu, pasti ntar viral rame gitu. Ya kalau gue sih walaupun itu mau kecot kayak mau apapun, gue emang males aja. Gue mendingan diem aja sih orangnya, nggak mau ikut campur aja gitu. Kecuali beda guys, mungkin gue lagi nggak mood gitu, terus posisi gue lagi lihat sosmed, bisa gue timpalin kayak gitu. Cuman kalau gue sih udah pernah agak trauma ya guys, karena dengan emosi itu bisa menghilangkan segalanya guys. Jadi gue belajar untuk selalu tenang dalam segala situasi dan kondisi, tidak mau terpancing, mau di sosmed maupun di real life gitu. Kalau di sosmed itu cacing bisa menjadi naga guys. Semoga gue ngambil jalan biasa, nggak macet deh. Gue paling malas nih kalau macet nih. Cuman kita coba ya guys sekalian macet-macetan bawa Vario, gimana dengan suhunya, apakah aman? Kalau menurut gue sih aman, soalnya dari hasil speeding gue kemarin terakhir itu suhu gue cuma 80 doang paling tinggi. Motor malah kedinginan ya yang ada. Saran dari gue guys, jangan sampai kalian salah pilih bengkel, karena itu akan menguras waktu dan menguras tenaga. Jadi buat kalian yang suka dan hobi main motor, apalagi bore up, itu harus bisa pilih-pilih bengkel ya guys. Itu sih saran dari gue aja. Aduh, merah lagi. Jangan dah, ngeri gue. Gue pengen cerita sedikit guys tentang bengkel gue yang sekarang, AS41 dan mekaniknya Mas Ano. Gue seneng banget ya, seneng banget bener-bener. Gue percaya banget sama Mas Ano, bahkan Mas Ano udah gue anggap sebagai keluarga gue sendiri. Dan yang paling gue salut dari Mas Ano adalah bisa dipegang omongannya. Percaya banget gue sama Mas Ano, amanah banget dan jujur. Ditambah lagi juga orangnya Mas Ano itu kalem guys gitu. Dan ditambah lagi juga Mas Ano orangnya nerima masukan dari setiap customer gitu, mendengar dan memberi pendapat juga. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuman yang gue lihat di Mas Ano tuh kebanyakan kelebihannya guys, walaupun ada kekurangannya. Kekurangannya ini cuma satu doang, suka lupa udah. Ya pokoknya gue nggak mau membicarakan kekurangan orang, karena setiap orang juga punya kekurangan. Tapi jujur dari pribadi gue sendiri, Mas Ano itu kalau untuk versi gue ya, orang yang paling susah didapat guys, orang-orang kayak Mas Ano nih. Karena di zaman sekarang itu yang paling penting itu bisa dipegang omongannya, amanah dan jujur. Pokoknya itu aja sih buat gue, udah cukup. Yang pertama itu dulu, sisanya itu bisa belakangan. Misal kayak untuk misalkan motor kencang apa enggaknya gitu dari buatan Mas Ano, itu menurut gue hal belakangan dulu, karena gue juga udah punya pengalaman dari sebelum-sebelumnya juga. Yang penting itu motor itu selalu disetting aja, terus riset juga. Itu sih kalau menurut gue, kalau untuk mau nyari kencang di motor tuh kayak gimana sampai kalian puas dengan keinginan kalian sendiri. Alhamdulillah daerah sini nggak macet ya, semoga ke sananya juga nggak macet. Apalagi Depok tuh, wah gue udah paling males banget sebenarnya kalau udah lewat Margonda tuh. Makanya gue sering lewat belakang tuh, karena ya walaupun agak muter sedikit sih, cuman nggak macet aja gitu, enak bawa motornya. Apalagi sambil dengerin lagu kalau pakai intercom tuh enak banget. Perjalanan dari rumah gue ke bengkel itu lumayan jauh sebenarnya guys, ditambah lagi belum macetnya juga. Cuman gue selalu menikmati. Kalau gue mau sejauh apapun itu, yang penting bisa dipercaya aja, itu pasti gue samperin guys. Mau kayak gimana pun juga tempatnya, maupun gimana juga jaraknya, udah pasti gue samperin guys. Gue nggak mau selalu open gas karena irit bensin guys. Jadi sebenarnya bensin boros atau enggaknya itu juga tergantung tangan kalian tuh sekolah apa enggak guys, dengan bukaan gasnya. Ya kalau pengen irit, buka gasnya juga nggak usah gede-gede banget, panteng aja. Berbeda kalau kalian buka gasnya itu digaspol terus habis itu ngerem lagi, digaspol terus ngerem lagi, itu bakal lebih cepat boros. Ya pokoknya kalau kalian punya motor ekstrem gitu, punya motor spek tinggi,
Jangan ngeluh kalau bensin itu boros, itu udah konsekuensi. Yang penting motor aman. Kalau gue mah nggak peduli. Oh ya guys, gue pernah baca sekilas tagar yang lagi rame Panasco sama Matic dan kopling kok dikejar. Gimana ya, itu memulai perkecotannya juga gue nggak tahu sih kayak apa, karena emang gue nggak pernah ngikutin perkecotan dalam hal apapun. Padahal sesama hobi motor juga, kenapa saling senggol gitu. Matic punya kapasitasnya sendiri dan kopling juga punya kapasitasnya sendiri gitu, nggak bisa disamain sih. Walaupun borapnya mau gimana pun juga nggak akan bisa disamain guys. Wah, di sini nih paling males nih gue, macet dah. Sudah menjadi hal biasa nih macet di sini nih. Udah hatem banget gua ini karena ada perbaikan jalan nih sebelah kanan, jadi jalannya cuma setengah doang. Oh ya guys nih ya, kalian tuh seharusnya mujinya bukan gue dan bangganya bukan sama gue, tapi seharusnya kalian itu bangganya sama Mas Ano, yang dimana yang ngebuat motor gue guys, yang bikin motor gue. Kalau gue kan cuman pengguna aja, bukan yang ngebuat. Kenapa kalian juga harus bangga dengan mekanik kalian? Karena ilmu itu mahal guys, gak semua orang tuh bisa. Harus belajar dulu, harus punya pengalaman yang banyak dulu. Gak asal bikin motor juga kan, apalagi yang spek-spek ekstrim. Jadi kalian tuh harus bangga dengan mekanik kalian kalau mekanik kalian bisa memenuhi keinginan kalian dengan bikin motor spek ekstrim. Apalagi kalau spek ekstrim untuk balap mungkin udah banyak, cuman kalau bikin spek ekstrim untuk harian dan aman itu menurut gue belum banyak guys. Kenapa? Ya karena yang paling dicari itu kan kualitas ya guys. Karena yang paling dicari itu kan di motor itu selain kita pengen kencang tapi juga aman guys. Itu yang paling dicari sih seharusnya. Karena buat apa kalian nyeting sekali dua kali terus sudah jebol gitu. Kalau kencang itu kan bisa dicari guys dengan nyeting motor kalian terus menerus sampai dapat hasil yang pas. Cuman kan kalau misalkan nggak aman ya cuman bertahan sebentar doang gitu. Jadi prioritasnya nomor satu itu amannya dulu. Dan emang sih benar kalau barang-barang yang dipakai itu ngaruh banget untuk kualitas. Balik lagi kepada kalian masing-masing. Kalau kalian ingin bore up motor ya, kalau pengen aman juga, pengen bagus, kalau kalian pengen awet, kalian bisa beli barang yang agak mahal lah, mereknya yang bagus lebih tepatnya. Tapi kan harganya juga lumayan. Balik lagi kepada diri kalian sendiri, semuanya mau kayak gimana, kebutuhannya kan berbeda-beda. Kalau gue sih nggak mau maksain. Kalau emang belum ada rezekinya, nggak akan maksain bore up yang pakai part-part branded gitu yang mahal. Mendingan sabar dulu sampai uangnya terkumpul baru gitu. Karena capek juga guys, kumpulin uang dan menunggu waktunya juga kan. Mendingan sabarin dulu. Tapi semua itu balik lagi kepada mekanik kalian masing-masing sih. Ada juga yang udah pakai barang branded masih jebol gitu, ada juga. Udah konsekuensi sebenarnya. Cuman ya baik lagi kepada mekanik sih yang megang motornya, gimana cara kerjainnya dan apakah emang bener-bener jago atau gimana. Itu balik lagi ke mekanik kalian masing-masing. Sebentar lagi mau nyampe di Depok nih, di Margonda. Dan di sini suhu motor gue dengan macet-macetan itu mencapai 85 ya guys. Masih aman banget, aman parah ini mah. Nah kan di Margondanya pasti macet lagi nih, gue udah tahu banget. Pokoknya gue kalau lewat jalan gede tuh tos-tosan aja sih, macet nggak macetnya. Soalnya gue juga pernah ngelewatin jalan belakang, ngeliat jalan tikus, macet-macet juga di gang. Wah tapi ini bener-bener mantap nih, nggak terlalu macet, masih lancar lah ini hitungannya. Biasanya di sini udah ini banget, udah macet banget. Margonda tuh udah terkenal banget macetnya. Nih, suhu gua turun lagi ke 84. Nih gue isi bensin dulu deh, gua fullin. Jadi nanti kalau misalkan besok mau ngambil motor dari Mas Ano, bensin gua udah full, jadi gue nggak perlu mampir lagi ke pom bensin. Plus minusnya pakai radiator depan dan ditaruh kaki itu kalau lagi macet-macetan berasa banget guys. Apalagi kalau kalian cuma pakai sendal, wah berasa jadi
ayam goreng tuh kaki kalian, panasnya ampun dah. Makanya ini gue kalau pakai Vario tuh kemana-mana pakai sepatu. Kita isi turbo dulu guys. Waduh, macet banget ini mah. Mau isi turbo pun mana ya? Ntar aja dah. Masih cukup kayaknya. Aduh, kedip lagi. Gue gak kebayang kalau bawa Vario touring tuh konsumsi BBM-nya berapa. Dan udah pasti sih kalau bawa Vario touring itu bawa Drigen. Wajib deh kayaknya, karena kita kan nggak selalu nemu turbo gitu kalau touring. Jarang-jarang juga. Masih lumayan lagi ke Mas Ano, sekitar 10-15 menit lah kalau dengan kondisi jalanan seperti ini. Gue cuma mengkhawatirkan bensin gue nyampe apa enggak. Harusnya tadi gue bersabar sebentar ya. Cuman gue mikir cukup ya kan, ternyata udah ngedip suwe. Waduh, tadi udah masih lampu hijau. Udah merah aja ya. Sial, mana lama banget lagi lampu merah di sini. Ampun, dah ampun. Ya semoga ngepas ya guys sampai di bengkel deh. Amin. Aduh, bensin mau habis ini. Aduh, mati gua ngerepotin orang. Nelpon dulu, stutin. Gue tuh orangnya paling males guys ngerepotin orang gitu. Seenggaknya kalau bisa sendiri ya gue nggak perlu ngerepotin. Cuman kalau emang bener-bener butuh banget kepepet baru gue minta tolong. Karena menurut gue ini hal sepele ya guys. Kenapa tadi gue nggak ngisi bensin gitu ya kan? Bener-bener boros banget. Walaupun motor ini boros, gue tetap cinta sama Vario gue ini karena gue puas dengan hasil resetan di Vario ini. Dan gue juga berterima kasih kepada Mas Anu. Gue paling kalau misalkan nanti suatu hari touring pakai Vario, paling gue bawa Drigen kalau emang benar-benar kepepet kan, jadi aman gitu kalau bawa Drigen isi turbo. Tapi kalau emang udah kepepet yang kedua, ya gue paling nelpon kalian nih. Jadi misalkan gue mati di Jogja gitu ya, jadi buat kalian yang tinggal di Jogja bantu-bantu gue ya. Misal nanti kalau gue lagi touring bawa Vario dan kehabisan bensin, sebenarnya bensin gue masih banyak. Ini motor gue ini masih bisa sampai Bandung. Ya sisanya dorong paling. Perjalanan malam ini dengan macet-macetan, suhu paling tinggi di Vario gue cuma 87 tadi. Sekarang 83. Jadi uji coba sebelum touring itu motor dibawa sehari-hari, terus dibawa speeding juga. Selama suhunya aman dan motor tidak kenapa-napa, pede guys untuk touring. Ayo bentar lagi nyampe bengkel nih, jangan mati dulu dong. Kalau mati di sini nggak apa-apa nih, soalnya udah dekat bengkel. Kalaupun dorong masih nggak apa-apa. Oke, sebentar lagi kita sampai di bengkel nih guys. Bengkel tercinta Mas Ratno. Pagi. Balik om. Balik. Ayo bareng. Emang aki-aki nih. Hah? No, aki-aki yang mau jawab WA gua tadi. Oh iya lagi sibuk dia.